3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Kelas, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5 kelas C di UIN Suska Riau. Yang beranggotakan saya sendiri, Mela Dwi Putri, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Melia Izzati Rodia. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas, terkhusus pendekatan instruksional, pendekatan perubahan perilaku, dan pendekatan sosio-emosional. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Mela Dwi Putri. Simak selanjutnya. Yang pertama ialah pendekatan instruksional. Adapun pengertian dari pendekatan instruksional ini memiliki banyak definisi dari berbagai tokoh. Di sini yang kita ambil yang pertama itu menurut Neneng Nurmalasari, pendekatan instruksional ialah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dengan cermat akan mencegah terjadinya permasalahan manajemen kelas. Sedangkan menurut Skarwati dan Juni Priyansa, pendekatan instruksional adalah pendekatan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru. Dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa pendekatan instruksional ialah pengelolaan kelas yang dilakukan guru dengan cara menyusun strategi pengajaran secara efektif sesuai dengan kebutuhan kelas untuk mencegah atau meminimalisirkan gangguan pada saat pembelajaran oleh siswa. Yang selanjutnya ialah strategi dan peran guru dalam pendekatan instruksional. Adapun strategi guru dalam pendekatan instruksional dalam pengelolaan kelas, yang pertama ialah menyampaikan kurikulum dan pelajaran dengan cara yang menarik, relevan, dan sesuai sebagai pencegah perilaku menyimpang siswa dalam kelas. Dengan menyampaikan pelajaran yang menarik dan relevan dan yang bisa membuat siswa-siswa itu tertarik untuk belajar dan tidak membuat keributan atau gangguan-gangguan saat di dalam kelas. Lalu yang kedua, menerapkan kegiatan belajar yang efektif sehingga mencegah siswa melalaikan tugasnya. Jika kegiatan belajar telah dibuat oleh guru secara runtut dan efektif, maka akan meminimalisir siswa dalam melalaikan tugasnya. Karena kegiatan belajar tersebut sudah urut dan sistematis dibuat oleh guru, maka siswa akan melakukannya juga sehingga lalai dalam tugas itu bisa dicegah. Yang ketiga, menyiapkan kegiatan rutin kelas. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas agar siswa tidak keliru. Pengarahan yang jelas itu sangat diperlukan agar siswa nanti tidak bertanya, tidak bising, dan tidak menyebabkan kericuhan. Yang kelima, memberikan dorongan yang bermakna atau motivasi adalah suatu proses usaha guru dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan. Nah, nantinya di dalam kelas saat siswa-siswa menunjukkan tanda kebosanan, maka sebagai seorang guru harus memberikan motivasi atau dorongan sehingga siswa-siswa tadi memiliki semangat lagi untuk belajar. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan. Yang ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan. Yang kedelapan, mengatur kembali struktur situasi, ialah strategi manajerial kelas dalam memulai suatu kegiatan dengan cara berbeda. Lalu, apa sih peran guru dalam pendekatan instruksional? Adapun peran guru ialah merencanakan dan mengaplikasikan pelajaran yang baik dan efektif sesuai kebutuhan siswa, sehingga siswa mampu untuk belajar dengan baik di kelas. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari pendekatan instruksional dalam pengelolaan kelas. Adapun kelebihannya, yang pertama, mengajar untuk mencegah serta menghentikan perilaku peserta didik yang kurang baik. Yang kedua, mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas, yaitu yang pertama, mencegah timbulnya masalah manajerial, dan yang kedua, memecahkan masalah manajerial kelas. Adapun kelemahan dari pendekatan instruksional ini ialah anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah.
Namun, masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda. Implementasi pendekatan instruksional. Dalam pengimplementasiannya yaitu ada tahap-tahapan. Yang pertama, tahap awal. Pada tahap ini, guru memberikan pencerahan terhadap pola pikir siswa tentang apa yang akan diajarkan, diberi sedikit bayangan sebelum memasuki inti materi. Lalu pada tahap inti, pada tahapan ini guru menguraikan materi menggunakan metode yang efektif dan nyaman, serta dapat menyenangkan peserta didik dan tentunya harus sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi siswa di kelas. Lalu tahapan terakhir, pada tahap ini guru mengusahakan agar siswa tidak lupa dengan materi yang telah dipelajari dengan berbagai strategi yang bisa digunakan, misalnya tanya jawab berhadiah. Dengan metode ini guru juga bisa membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa. Selanjutnya ialah pendekatan perubahan perilaku yang akan dijelaskan oleh Melia Izati Rodia. Baiklah, saya Melia Izati Rodia akan melanjutkan pembahasan materi. Materi yang kedua, pendekatan perubahan perilaku. Definisinya, pendekatan perubahan perilaku dalam pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan perilaku atas dua anggapan dasar. Yang A, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar, yaitu 1. Penguatan positif, yaitu memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Kedua, penghukuman, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Ketiga, penghilangan, yaitu upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Keempat, penguatan negatif, yaitu penarikan hukuman yang tidak diinginkan atau tidak disukai sesudah terjadinya suatu perbuatan yang menyebabkan frekuensi perubahan itu meningkat. Yang B, proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Pendekatan perubahan perilaku atas kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu 1. Perilaku dibangun atas dasar asumsi utama, yaitu 4 proses dasar belajar dan mengaruh kejadian-kejadian dalam lingkungan. Kedua, mengabaikan tingkah laku siswa yang tidak diinginkan dan menunjukkan persetujuan atas tingkah laku yang diinginkan adalah amat efektif dalam menemukan langkah yang baik bagi siswa-siswa di kelas. Kelemahannya, yang pertama, pembelajaran lebih mengutamakan peran guru itu sendiri dalam mengubah perilaku yang menyimpang. Kedua, guru sebagai sentral dan satu-satunya objek pembelajaran. Ketiga, biasanya guru tersebut menggunakan pola keras, disiplin, dengan hukuman dalam upaya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Strategi pendekatan perubahan perilaku. Yang pertama, mempergunakan model. Model dapat dipandang sebagai suatu proses di mana guru melalui tingkah lakunya menampilkan nilai dan sikap yang dikehendaki dimiliki dan ditampilkan oleh peserta didik. Kedua, mempergunakan pembentukan. Pembentukan adalah strategi pengubahan perilaku yang dipergunakan untuk mendorong perkembangan perilaku yang baru. Ketiga, mempergunakan sistem hadiah, terdiri dari suatu sistem yang dirancang dengan baik untuk menghadiahkan barang kepada peserta didik yang menampilkan perilaku sesuai, dan seperangkat prosedur yang diberikan kesempatan kepada peserta didik saling bertukar hadiah yang mereka peroleh atau terlibat dalam kegiatan sosial. Yang keempat, mempergunakan kontrak perilaku. Kontrak perilaku adalah suatu persetujuan antara guru dan peserta didik yang berperilaku menyimpang. Kelima, mempergunakan penyuluhan perilaku. Penyuluhan perilaku adalah suatu proses yang meliputi pertemuan pribadi antara guru dan peserta didik. Yang keenam, mempergunakan pemantauan sendiri. Pemantauan sendiri diartikan sebagai pengolahan diri sendiri di mana peserta didik mencatat aspek-aspek perilakunya agar ia dapat merubahnya.
Contoh pendekatan perubahan perilaku. Di sini ada dua. Yang pertama, Bambang menulis laporan dengan rapi dan menyerahkannya kepada guru. Itu termasuk tingkah laku siswa. Guru memuji pekerjaan Bambang itu dan memberikan komentar bahwa laporan Bambang yang ditulis dengan rapi lebih mudah dibaca dibandingkan yang ditulis secara tidak rapi. Dan itu termasuk penguatan positif. Untuk laporan-laporan berikutnya, Bambang terus memperhatikan kerapian laporan itu. Itu termasuk frekuensi tingkah laku yang dikuatkan itu meningkat. Contoh kedua, Jamilus menyerahkan kepada guru laporan yang kurang rapi, termasuk tingkah laku siswa. Guru memahami Jamilus karena tidak memperhatikan kerapian laporan itu. Mengatakan bahwa laporan yang tidak rapi sukar dibaca dan menyuruh Jamilus menulis laporan itu kembali. Dan itu yang disebut hukuman. Untuk laporan-laporan selanjutnya, Jamilus telah memperhatikan kerapian laporan. Itu termasuk frekuensi tingkah laku yang mendapat hukuman itu menurun menjadi lebih baik lagi. Materi ketiga, pendekatan perubahan sosio-emosional. Definisinya, pendekatan sosio-emosional dalam pengolahan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya ada hubungan yang baik, yang positif antara guru dengan peserta didik, serta hubungan antar peserta didik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, terjalinnya hubungan yang positif antara guru dengan siswa yang membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Terus, jika terdapat suatu permasalahan, maka akan diselesaikan dengan objektif dan terbuka dalam pertemuan kelas. Selanjutnya, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran karena kondisi kelas yang nyaman, tentram, dan akrab. Terakhir, masing-masing personal dalam kelas akan belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Kelemahan, jika hubungan antara guru dengan siswa terlalu dekat, akan membuat siswa merasa bebas dan kurang santun kepada guru. Selanjutnya, tidak mudah dalam mengenal dan memahami kondisi emosi peserta didik, sehingga memerlukan keterampilan yang lebih dari guru agar dapat memahami setiap kondisi emosional siswa dan dapat menciptakan kondisi sosio-emosional yang positif. Langkah pendekatan sosio-emosional. Ada 7 langkah. Yang pertama, secara pribadi melibatkan diri dengan peserta didik, menghargai peserta didik, dan memperlihatkan kesediaan membantu peserta didik memecahkan berbagai masalah. Kedua, memberikan pernyataan tentang perilaku siswa, merespon masalah dengan tidak menghakimi peserta didik yang dapat mengakibatkan peserta didik menjadi lemah semangatnya. Ketiga, mengekspresikan perasaan yang sejujurnya sehingga peserta didik dapat menerimanya. Keempat, memberikan penjelasan secara singkat dan menghindari penjelasan yang tidak memotivasi peserta didik. Kelima, selalu berhati-hati dalam mengucapkan segala hal kepada peserta didik. Keenam, memberikan pujian bersifat produktif dan menghindari penilaian yang bersifat destruktif. Ketujuh, menghindari sikap yang menunjukkan perlawanan yang dapat memicu respon defensif dari peserta didik. Contoh pendekatan sosio-emosional. Dalam pembelajaran, guru menghargai setiap ada anak didiknya yang mengemukakan pendapat, walaupun pendapatnya itu kurang tepat. Guru juga akan memperbaiki penjelasan dengan benar agar siswa memahami pembelajaran dengan baik. Kedua, ketika seorang guru melihat salah satu anak didiknya sedang bersedih atau mengalami sebuah masalah, guru tersebut langsung datang pada muridnya untuk menanyakan secara langsung apa yang sedang dihadapi oleh anak didiknya tersebut. Baiklah, sekian penjelasan terkait pendekatan dalam pengelolaan kelas oleh kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah ataupun kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.